Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan kembali membahas sedikit obrolan politik ya untuk Pilpres 2024 mendatang. Karena memang sebelum proses pencapresan, sebelum proses Pilpres untuk 2024, masing-masing partai politik ya maupun koalisi daripada partai politik dan juga para elit-elit yang baik itu yang sudah dideklarasikan maupun yang belum dideklarasikan untuk menjadi capres, bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden untuk 2024 mendatang ramai diperbincangkan. Dan dari banyak-banyak media yang kita perhatikan dan juga kita pelajari bahwa ada begitu banyak kepentingan-kepentingan yang selama ini menjadi hal yang diperebutkan ya, baik secara eksplisit maupun secara implisit untuk persiapan Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau misalnya kita coba sedikit urai, ada beberapa bakal calon presiden yang saat sekarang ini menjadi posisi daripada yang memiliki ya pengaruh dan yang memiliki elektabilitas di tataran pemilih ya. Sebenarnya ada 3 nama yang saat sekarang ini menjadi pembicaraan di mana-mana dan banyak juga media-media yang membicarakan 3 nama ini. Yang pertama adalah Anies Rashid Baswedan. Kita tahu Anies Rashid Baswedan merupakan salah satu mantan gubernur DKI ya, hasil daripada Pilkada DKI tahun 2017 yang dulunya berpasangan dengan Sandiaga Uno pada waktu itu, dan memang sudah purna dari posisi gubernur ya. Kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo yang juga merupakan salah satu gubernur yang masih aktif selama hingga saat sekarang ini di Jawa Tengah. Kemudian ada juga Prabowo Subianto ya. Jadi Prabowo Subianto merupakan tokoh yang selama ini dikenal belum selesai ya, ataupun belum berhenti di dalam mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden untuk di 2024 mendatang begitu. Dan kita tahu bahwa 3 nama ini kalau berdasarkan survei, lembaga survei yang sudah dimuat oleh misalnya lembaga survei Indonesia Political Opinion ya, di mana menyebutkan ketika mencoba memberi simulasi 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, di mana di dalamnya ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo dan juga ada Anies Rashid Baswedan. Dari 3 nama tersebut memang posisi daripada Anies Rashid Baswedan itu adalah posisi ya mengungguli daripada 2 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan ini menjadi salah satu petunjuk sebenarnya bagaimana Anies Rashid Baswedan meskipun posisi sekarang ini masih sebagai bakal calon presiden, belum dideklarasikan oleh koalisi perubahan, di mana di dalamnya ada PKS, ada Nasdem dan juga ada Demokrat yang saat sekarang ini misalnya masih belum memberikan siapa sebenarnya yang menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Jadi posisi Anies hanya sebatas dideklarasikan oleh Nasdem, oleh Surya Paloh menjadi bakal calon presiden untuk 2024 mendatang. Adapun untuk yang mendampingi Anies memang saat sekarang ini masih belum diputuskan oleh koalisi partai politik yang saat sekarang ini misalnya tergabung dalam koalisi perubahan gitu. Adapun misalnya dari coba kita lihat dari kalangan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di dalamnya ada PKB dan juga ada Gerindra. Dan dari pernyataan daripada Prabowo dan juga elit partai Gerindra menyebutkan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok calon presiden yang akan maju untuk Pilpres 2024 mendatang. Tetapi ada calon lain berdasarkan lembaga survei dari Indonesia Political Opinion itu ya, yakni adalah Ganjar Pranowo yang memang saat sekarang ini masih menjadi kader daripada PDIP. Sementara PDIP belum mendeklarasikan siapa yang akan maju sebagai pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk 2024 mendatang. Dan ini menariknya adalah dari elektabilitas yang ada, memang ada 2 kader dari PDIP yang saat sekarang ini misalnya berebut tahta siapa yang akan menjadi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden.
ada Ganjar Pranowo dan juga ada posisi Puan Maharani yang merupakan cucu daripada Soekarno ataupun anak daripada Megawati Soekarno Putri. Tetapi yang ingin kita sampaikan sebenarnya kepada elit kita bahwa untuk di Pilpres 2024 mendatang memang kita berharap bukan seperti Pilpres di tahun 2014 dan juga di Pilpres 2019. Karena kenapa? Karena di dua Pilpres tersebut kalau kita perhatikan terjadi begitu dahsyatnya polarisasi di tengah masyarakat. Jadi masyarakat kita tuh terbelah oleh pilihan politik dan ini merambah kepada posisi yang mendukung daripada istana dan mereka yang oposisi terhadap istana begitu. Jadi kalau kita tahu bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok oposisi terhadap pemerintahan ya. Kalau kita berkaca dari Pilpres di 2014 misalnya, lalu kemudian di 2019 juga menjadi calon presiden, tetapi akhirnya polarisasi yang terjadi sejak 2014 bahkan sebelumnya mungkin ada dukung-mendukung pada pilkada DKI tahun 2012 pada waktu itu ya, masing-masing pendukung itu istilahnya mencoba untuk memberikan argumentasi lah ataupun pendapat mengenai pilihan politiknya. Lalu berlanjut kepada 2014 masyarakat kita terbelah karena pilihan politik yang hanya karena ada dua pasangan calon presiden pada waktu itu, Prabowo Subianto dan juga ada Joko Widodo pada waktu itu. Kemudian di 2019 juga terjadi demikian. Maka untuk 2024 ini kita berharap bahwa untuk pencapresan dari masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, kita tidak ingin lagi misalnya ada narasi kalangan yang oposisi dan juga kalangan yang istilahnya mendukung istana begitu. Karena kenapa? Karena belajar dari dua periode pilpres kebelakangan ini, masyarakat kita terbelah oleh karena hanya ada dua pasangan untuk memilih Jokowi atau Prabowo Subianto pada waktu itu. Meskipun ada semacam ya kalau kita bilang semacam plot twist daripada politik ya, karena di tahun 2019 terutama banyak loyalis daripada Prabowo Subianto yang sudah habis-habisan mendukung Prabowo Subianto, tetapi di akhir daripada perjalanan itu semua akhirnya Prabowo Subianto dan juga calon wakil presidennya pada waktu itu adalah Sandiaga Uno ternyata ikut juga bergabung kepada pemerintahan Jokowi begitu. Sehingga kita berharap untuk di Pilpres 2024 mendatang memang hanya ada satu tokoh yang selama ini berada dari kalangan oposisi, yaitu adalah Anies Rashid Baswedan. Meskipun yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan itu merupakan partai dari koalisi pemerintahan, yaitu adalah Nasdem. Tetapi publik membaca ini bukan karena berdasarkan partai politik yang mendeklarasikannya, tetapi lebih kepada sosok figur yang selama ini dikenal merupakan oposisi terhadap pemerintahan. Walaupun kalau kita sedikit korek misalnya soal bagaimana misalnya Anies Rashid Baswedan pada waktu itu merupakan juru bicaranya dari Joko Widodo, lalu kemudian diangkat menjadi menteri, kemudian diberhentikan dari menteri, kemudian pada 2017 ikut kontestasi pemilihan pilkada DKI pada waktu itu, di mana posisinya adalah memperhadapkan antara Anies dan juga Ahok pada waktu itu. Tapi akhirnya saat sekarang ini ketika Anies ya dideklarasikan, maka bisa dianggap bahwa Anies saat sekarang ini merupakan yang dulunya merupakan koalisi daripada pemerintahan, saat sekarang ini merupakan bagian daripada oposisi daripada pemerintahan, sehingga ini merupakan menjadi salah satu bentuk daripada bagaimana perubahan kepentingan politik itu terjadi sebegitu cepatnya. Dan kita berharap bahwa ini adalah salah satu pelajaran penting di pilkada DKI 2017 terutama pilkada DKI, maksud saya pilkada DKI 2012, pilkada DKI 2017, lalu kemudian Pilpres 2014 dan juga di Pilpres 2019 ya. Kenapa misalnya kita mencontohkan pilkada DKI tahun 2012? Karena disitulah awal mula bagaimana misalnya saling mendukung, saling bertabrakan dalam pilihan politik itu menjadi sesuatu yang ramai kita lihat di perbincangan media sosial kita, dan hingga saat sekarang ini begitu. Sehingga kita berharap bahwa untuk di Pilpres 2024 mendatang adanya pasangan-pasangan calon presiden yang tidak hanya didominasi oleh kalangan oposisi dan juga
mereka yang merupakan koalisi daripada pemerintahan. Meskipun beberapa nama-nama yang sekarang ini mungkin muncul ke permukaan, ya, lebih banyak memang bagian daripada pemerintahan ya. Karena kita tahu bagaimana koalisi-koalisi yang mendukung Prabowo Subianto pada waktu itu akhirnya menjadi bagian daripada pemerintahan Joko Widodo begitu. Dan harapannya ke depan betul-betul ada semacam perubahan lah yang nanti bakal terjadi di 2024 mendatang ya. Perubahan yang kita maksudkan itu adalah perubahan yang merubah semua tatanan polarisasi politik yang terjadi di masyarakat, sehingga kita tidak lagi terjebak pada narasi-narasi misalnya ada soal kadrun, cebong, dan istilah-istilah politik lainnya yang tentu memberi rekam sejarah politik yang tidak sehat sebenarnya untuk proses demokrasi kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Demikian rekan-rekan mengenai sedikit ya gambaran untuk Pilpres 2024, dan harapannya memang betul-betul untuk di Capres 2024 mendatang adanya satu perubahan yang mendasar, yang fundamental, dan tentunya calon yang nantinya hadir memberikan yang terpilih nantinya mampu memberikan istilahnya menyatukan dan juga mengelola segala macam perbedaan yang terjadi di pilpres-pilpres sebelumnya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.